Halo, hari ini kita akan belajar mengenai struktur pasar industri pariwisata. Analisis struktur pasar diperlukan untuk dapat mengidentifikasi intensitas persaingan serta mengetahui ukuran relatif dari perusahaan-perusahaan yang ada pada pasar. India Study 2011 menyatakan struktur pasar mencakup jumlah dan ukuran perusahaan yang terdapat pada suatu industri dalam menyediakan dan menjual suatu produk, barang atau jasa kepada pasar atau sekumpulan pembeli. UU nomor 5 tahun 99, struktur pasar sebagai suatu keadaan pasar yang memberikan petunjuk tentang aspek-aspek yang memiliki pengaruh penting terhadap perilaku pelaku usaha dan kinerja pasar. Aspek-aspek tersebut antara lain jumlah penjual dan pembeli, hambatan masuk dan keluar pasar, keragaman produk, sistem distribusi, dan penguasaan pangsa pasar. Observasi terhadap struktur pasar bermaksud untuk mengetahui karakteristik pasar, terutama tentang perilaku produsen dan konsumen ketika melakukan transaksi pasar. Perilaku produsen berhubungan dengan penetapan target, penjualan, aset, dan laba, serta penetapan metode persaingan yang digunakan. Salah satu usaha yang berkembang pesat saat ini adalah industri akomodasi seperti perhotelan. Kegiatan kepariwisataan sangat membutuhkan sarana penunjang akomodasi. Salah satu sarana penting dalam industri pariwisata, khususnya untuk memenuhi kebutuhan orang yang berpergian lebih dari satu hari, adalah hotel. Hubungan industri perhotelan dan pariwisata adalah semakin tinggi jumlah wisatawan yang berkunjung, maka semakin banyak wisatawan yang menginap, berbelanja, mengunjungi kuliner, menggunakan transportasi, dan lain sebagainya. Proyeksi kondisi pemulihan ekonomi pasca pandemi. Sri Mulyani menyatakan bahwa ada 3 sektor bisnis yang akan pertama kali pulih, yaitu sektor transportasi, perdagangan, dan pariwisata. Menurut survei, aktivitas yang akan dilakukan masyarakat apabila pandemi COVID telah usai adalah yang pertama, pergi ke tempat wisata dengan proyeksi nilai 21,8%. Yang kedua, bekerja dengan proyeksi nilai 19%. Dan yang ketiga, bersilaturahmi dengan proyeksi nilai 19,3%. Industri pariwisata dan bonus demografi Indonesia. Hubungan industri pariwisata dan bonus demografi Indonesia memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan ekonomi suatu negara. Bonus demografi mengacu pada periode ketika sebagian besar periode suatu negara berada pada rentang usia produktif, sementara industri pariwisata melibatkan perjalanan dan kunjungan wisatawan ke suatu tempat. Hubungan antara industri pariwisata dan bonus demografi dapat meningkatkan pendapatan, konsumsi, permintaan pariwisata, meningkatkan pekerjaan dalam industri pariwisata, hingga diversifikasi ekonomi. Dinamika perubahan antar generasi. Di sini terdapat beberapa generasi. Yang pertama, baby boomers dengan tahun lahir 1946 sampai dengan 1964. Yang kedua, ada Gen X dengan tahun lahir 1964 sampai dengan 1976. Yang ketiga, ada Gen Y dengan tahun lahir 1977 sampai dengan 1995. Dan yang terakhir, ada Gen Z dengan tahun lahir 1996 sampai dengan 2015. Setiap generasi memiliki karakter yang berbeda-beda dan digolongkan berdasarkan tahun kelahiran dan usia. Triple description mengancam kegiatan usaha. 5 kelompok perusahaan yang rawan menjadi sasaran empuk triple description. Aset heavy and deep heavy. Aset fisik besar dan tidak produktif. Lack of digital capability. Keunggulan pesaing digital lemah dan tidak agile merespon perubahan. Old and declining brand. Brandnya melapuk dan tidak menarik bagi generasi milenial. Hack, thought, growth, mobility.
Bisnisnya memiliki persentuhan, kerumunan, dan mobilitas tinggi. Inefficient, protective. Bisnisnya captive, yang dilindungi oleh regulasi dan biasanya tidak efisien. Prediksi tren sektor pariwisata pasca pandemi. 70% masyarakat sudah memiliki rencana liburan pasca pandemi. 63% masyarakat ingin melakukan perjalanan dalam waktu 1-3 bulan mendatang. 44% masyarakat akan memesan tiket dan hotel jika lockdown sudah berakhir dan penerbangan domestik sudah beroperasi. Tipe perjalanan yang paling diminati setelah pandemi berakhir. 37% liburan keluarga, 26% staycation, 13% wisata alam, dan 12% kampung halaman. Tren revenge travel. Tren revenge travel mengacu pada fenomena di mana orang yang sebelumnya telah terbatas dalam melakukan perjalanan akibat pembatasan perjalanan yang disebabkan oleh pandemi atau faktor lain, kini merasa bersemangat untuk melakukan perjalanan secara intensif dan ekstensif sebagai bentuk pembalasan atas waktu yang telah dilewatkan tanpa perjalanan. Istilah ini menjadi populer selama periode pandemi COVID ketika banyak orang di seluruh dunia mengalami pembatasan perjalanan yang ketat. Work from anywhere. Work from anywhere adalah konsep di mana individu memiliki fleksibilitas untuk bekerja dari lokasi manapun yang mereka pilih. Bukan hanya kantor fisik, konsep ini semakin populer karena didorong oleh perkembangan teknologi dan komunikasi yang memungkinkan orang bekerja dalam jarak jauh. Sustainable trends. Sustainable trends mengacu pada perubahan dalam perilaku, pola konsumsi, dan praktek bisnis yang berfokus pada keberlangsungan ekologi sosial dan ekonomi jangka panjang. Hal ini mencakup berbagai inisiatif dan tren yang bertujuan mengurangi dampak negatif manusia terhadap lingkungan dan menjadikan tempat tujuan wisata. Sekian materi struktur pasar industri pariwisata yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.